Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Indonesia untuk dunia. Pendengar, hari ini bertepatan dengan hari istimewa bagi seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, termasuk juga siaran luar negeri atau Voice of Indonesia yang senantiasa mengudara dan sampai ke luar negeri. Jadi bisa diakses oleh pendengar kami yang ada di manapun ya, di seluruh dunia, yang sampai hari ini masih tetap setia bersama Voice of Indonesia. Nah, salah satu pendengar yang begitu setia akan kita ajak ngobrol-ngobrol pada siang hari ini ya. Beliau adalah Bapak Rudi Hartono, salah seorang pendengar kami yang sudah tersambung via Zoom. Kami sapa langsung saja. Pak Rudi, selamat bergabung, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Pastinya hari ini juga menjadi begitu berkesan buat seorang pendengar, termasuk juga Pak Rudi Hartono ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Baik, pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih Voice of Indonesia yang telah mengundang saya di Zoom ini, dan tentunya saya sangat terkesan. Jadi langganan setiap tahunnya. Terima kasih. Pak Rudi sekarang domisili di mana? Saya domisili di Pontianak. Pontianak, Kalimantan Barat ya. Terima kasih Pak Rudi atas kesetiaannya mendengarkan terus siaran RRI dan khususnya juga Voice of Indonesia. Nah, tentu Pak Rudi ingin berbagi lah selama mendengarkan siaran Voice of Indonesia, apa yang mungkin sudah diperoleh, apa yang sudah mungkin dirasakan, kesan-kesannya. Silakan Pak. Oke, baik. Mendengarkan radio ini hobi saya yang telah saya gandrungi ya. Mungkin di titik awal itu 35 tahun yang lalu. Ketika itu saya belum memiliki radio ya, hanya radio tetangga yang kebetulan hobi dengan radio. Jadi saya kena ada kesetrum gitu untuk hobi juga untuk dengar radio. Waktu itu kita belum punya radio gitu. Dan itu membuat motivasi saya untuk awal mendengar radio. Sampai punya radio? Ya, sampai punya radio. Ketika itu masih sekolah di bangku SMP, masih kecil, orang tua tidak mampu membeli radio. Jadi ya istilahnya nebeng ke tetangga. Dan ketika itu yang mulai saya dengar malah radio asing, radio kayak radio Australia, kemudian Deutsche Welle, Voice of America, kemudian Voice of Indonesia gitu. Ya. Termasuk Voice of Indonesia salah satunya yang di dalam negeri begitu ya. Tapi siarannya juga bisa menjangkau ke luar negeri. Ketika itu kan sudah lama sekali ya, 35 tahun yang lalu begitu. Pertama kali mendengarkan ya terutama khususnya lah siaran Voice of Indonesia, apa yang terlintas di benak Pak Rudi ketika itu? Terus kemudian ingin lagi mendengarkan dan sampai sekarang setia. Ya. Voice of Indonesia ini kan ada dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketika itu saya ingin sekali belajar bahasa Inggris, mungkin pelapasannya itu orang Indonesia menyebut itu setidaknya konotasinya itu kurang lebih kita. Itu yang memotivasi saya untuk mendengarkan Voice of Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ketika itu media Indonesia itu kan masih terkungkung lah di tahun 88 itu terkungkung. Dan ketika itu saya mendengarkan Voice of Indonesia itu boleh juga dibilang pembanding atau apa ya. Karena berita yang saya dengarkan di luar itu ya sangat luar biasa, itu ekstrimnya. Nah, jadi itu pembanding saya ya di Voice of Indonesia inilah yang saya merasakan nasionalisme yang luar biasa gitu. Dan ketika itu saya ya terus mengalir saja gitu mendengarkan radio. Begitu ya. Waktu itu masih dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kemudian sekarang sudah 9 bahasa, Pak. Bahasa Indonesia dan 8 bahasa asing. Nah, itu bagaimana perjalanan Bapak mendengarkan lebih banyak lagi bahasa asing
di Voice of Indonesia? Ya, kebetulan saya hanya mendengarkan 2 bahasa saja. Kemudian yang bahasa lainnya itu saya ya sekilas saja gitu, sekilas atau itu. Dan yang saya laporkan ke Voice of Indonesia ya berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika itu ya kita masih menggunakan kartu pos gitu ya, PSL gitu ya untuk melaporkan ke stasiun radio. Dan dalam itu alhamdulillah saya sampai ke titik menerbitkan 1 buku yaitu My Radio My Life. Itu saya diundang oleh Voice of Indonesia gitu untuk istilahnya siaran di sana, mewawancari saya, dan ini yang saya membuat nasionalisme saya sangat memang luar biasa gitu. Kita selama ini memang berpikir bahwa Voice of Indonesia itu adalah siaran yang dipancarkan ke luar negara. Sebenarnya dalam negeri ini ya gitu kita 1 sampai 4. Jadi kita sedikit-sedikit mulai mencintai gitu Voice of Indonesia itu. Jadi terinspirasi ya dari siaran radio. Akhirnya terciptalah sebuah buku My Radio My Life. Jadi menceritakan apa itu, Pak Rudi? Ya, di buku itu saya menceritakan perjalanan saya mendengar radio, juga dari yang tidak punya radio, kemudian sampai bekerja baru beli radio. Jadi ini apa istilahnya? Ya istilahnya kita nilainya mungkin. Kemudian gara-gara radio saya adalah salah satu mungkin pendengar di antara ratusan atau ribuan lah ya, ratusan mungkin lah boleh saya bilang, yang pergi ke luar negeri itu gratis karena gara-gara radio. Itu yang membuat saya semakin termotivasi untuk dengar radio. Saya pertama kali dibayar gratis itu ke China, di gitu. Beijing. Baik. Wah, luar biasa ya. Awalnya hobi mendengarkan radio, terus kemudian menjadi sebuah nilai-nilai yang tertanam begitu ya, menjadi sebuah kecintaan, lalu kemudian juga ditekuni, artinya diteruskan hobi-hobi itu, lalu terbuatlah sebuah buku dan sampai ke luar negeri. Luar biasa ya Pak Rudi. Terus kemudian yang paling suka Pak Rudi mendengarkan melalui saluran mana? Kan ada shortwave ya, SW, terus kemudian sekarang sudah multi platform, online streaming juga ada, kemudian aplikasi di gadget juga ada. Paling suka di mana? Ya, paling suka itu di yang saat ini ya, RRI Playgo. Itu memang luar biasa. Saya mengikuti saat diciptakan aplikasi itu, sampai itu saya ikuti itu. Karena sebenarnya saya adalah pendengar radio SW. Ya, saya di waktu itu mendengar Voice of Indonesia itu dari SW. Semakin kesini saya kan istilahnya ada yang mudah, tetapi itu tidak saya tinggalkan SW itu. Saya tetap pantau melalui SW, walaupun yang kresek-kresek itu ya itu memiliki kekuatan yang luar biasa itu seorang radio gitu ya. Jadi hal itu ya hanya bonus bagi saya, penciptaan suatu yang kemajuan teknologi yang luar biasa yang keharusan gitu untuk kita mengikutinya. Itu yang saya roleh nilai plus lihat dari Voice of Indonesia ini. Kemajuannya di bidang teknologi multi platformnya sudah relevan, diikuti juga, dinikmati juga oleh Pak Rudi. Tetapi SW-nya atau shortwave-nya yang memang sudah dari dulu tidak ditinggalkan ya. Meskipun ada kresek-kreseknya, tapi itulah kenikmatan yang bisa dirasakan oleh seorang pecinta siaran radio shortwave ya Pak Rudi ya. Nah, apakah sudah diupdate hari ini? Karena per hari ini sudah berubah, bertransformasi namanya jadi RRI Digital, yang tadinya RRI Playgo, Pak Rudi. Sudah ya? Sudah saya update kemarin. Oh, sudah. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begitu aktivitas apa sih yang biasanya ditemani oleh siaran radio ketika Pak Rudi berkeseharian? Biasanya ya, itu aktivitas apa? Mendengarkan radio ini yang paling saya lakukan biasa di pagi hari dan sore hari pulang kerja. Tapi biasa jam pulang kerja itu ya jam 4 itu ya saya udah keseharian itu udah
istilahnya nggak bisa berkegiatan lain gitu. Saya berusaha tuh 1 jam untuk mendengarkan radio. Gitu. Oh. Jadi sampai kadang-kadang sampai waktu ya 2 jam saya untuk dengar radio. Gitu. Artinya dalam jadwal keseharian Pak Rudi itu pasti ada mendengarkan radio itu disempatkan betul ya di jam-jam tertentu untuk khusus memang mendengarkan radio ya. Khususnya. Ya betul, itu boleh istri kedua. Luar biasa. Sampai mungkin terbawa tidur ya, terbawa mimpi jangan-jangan ya. Oke. Nah kalau begitu kita ke programnya nih. Bagaimana dengan program yang disukai oleh Pak Rudi, khususnya di Voice of Indonesia? Program apa? Indonesia ini, ya. Indonesia Today sudah pasti ya. Indonesia Today itu ya menceritakan. Sekarang juga saya yang paling sangat bangga begitulah, bahwa RRI bisa bertransformasi multi platform seperti ini ya. Kita selain dulunya kita hanya mendengar, sekarang sudah bisa melihat gitu. Menonton. Jadi ya menonton. Ya. Menonton apa yang kamu dengar itu. Ya. Jadi selain itu ya memang nyata, dan ini juga tidak saya bayangkan gitu 30 tahun yang lalu seperti ini gitu. Itu yang Indonesia Today, kemudian yang menceritakan tentang dari Sabang sampai Merauke, informasi hangat tentunya. Kemudian yang kedua itu saya ya live interview itu sudah, yang saya senangi itu yang diaspora itu, Halo Diaspora. Jadi Halo Diaspora itu ya, itu memang kisah-kisah yang menginspirasi kita itu, bagaimana orang merangkak dari bawah gitu untuk pergi ke luar negeri, bagaimana di sana hanya uang sekian dolar dan sebagainya. Itu sangat menginspirasi bagi saya. Saya senang dengan acara kedua acara itu. Iya. Di setiap orang punya kisah-kisah tersendiri dan kesulitan-kesulitan tertini, tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Itu yang membuat pendengar terinspirasi dan termotivasi. Oke. Jadi alasannya itu ya, karena ada nilai-nilai itu ya Pak Rudi yang bisa diperoleh dari setiap mata acara, begitu ya? Ya betul, nilai-nilai yang inspirasi, dan kita menceritakan gitu pada orang lain. Oh sana nih, di dunia sana nih ada orang yang sukses, ya dia begini semua, tidak ada yang instan gitu. Semua itu sama juga dengan pendengar radio. Tidak ada orang itu senang, wah kamu bisa keluar negeri gara-gara radio. Tapi itu kalau kita tidak hanya dengan konsisten, ada senang hilang itu juga tidak berarti apa-apa. Itu yang saya, nilai-nilai itu yang saya tularkan juga di buku itu, di buku saya itu gitu. Iya. Jadi menginspirasi orang. Jadi anak-anak sekarang ini tidak kenal tuh dengan radio itu, tidak kenal. Jadi saya berusaha gitu menularkan kepada anak saya, kepada ponakan saya gitu. Iya. Dan bahkan saya rela untuk membelikan dia radio. Wah, seperti itu ya. Artinya di masa sekarang yang katanya orang itu, ya sebagian orang lah ya, radio itu tidak menjadi begitu digemari, tetapi bagi orang-orang tertentu seperti Pak Rudi dan banyak lagi orang yang lain, itu tetap menjadi sesuatu yang diperlukan ya, dibutuhkan ya Pak Rudi ya? Ya benar. Oke. Nah, kalau dengan medianya atau dengan Voice of Indonesia-nya, apa sih yang menurut Pak Rudi unik dari Voice of Indonesia ini? Yang unik ini saya lihat ini adalah kreativitas daripada Voice of Indonesia itu tidak ada matinya saja. Ya Radio Nobedai tadi itu ya. Tidak ada mati. Saya membandingkan ya dengan media lain. Mungkin kalau TV sudah pasti kita hanya lihat visual saja. Cuma radio itu kita bisa mendengar di mobil, di kantor, mungkin di dapur, di mana itu ya, bisa kita posisikan itu, kita bisa bawa mana-mana dengan smartphone. Kemudian transformasi multi platform ini tentu berdampak gitu bagi orang. Jadi orang ini mau tidak mau mendengar radio ini, ternyata mudah. Itu kita dulu kalau misalkan dengar radio itu harus ada jam-jamnya kapan kita harus mendengar. Tetapi dengan adanya platform RRI Playgo ini yang dihasilkan oleh Voice of Indonesia, kita mau mendengar apa saja, berita apa saja di situ, kapan saja bisa kita lakukan. Itu yang saya melihat sebuah kreativitas anak bangsa
yang tentunya tidak semua ya, secanggih apapun negara, misalnya kita bandingkan dengan plafon radio Jepang, mungkin ya, radio Korea, itu kan negara-negara maju yang hebat di kita. Tetapi bicara tentang aplikasi ini, itu paket lengkap gitu, saya lihat itu. Jadi ini yang saya melihat adalah sebuah keunikan, kemudian kreativitas daripada Voice of Indonesia. Oke, jadi benar-benar dieksplor oleh Pak Rudi ya. Kan ada streamingnya, ada juga on demand-nya ya. Jadi yang mungkin belum sempat ditonton, yang belum sempat didengarkan itu masih bisa didengarkan di aplikasi itu juga Pak Rudi eksplor semuanya. Ya, siap. Saya ada semua. Kemudian kita juga ada komunitas di situ. Kita ditemukan dengan pendengar-pendengar lain di situ gitu. Nah, ada aplikasi seperti ini gitu. Yang saya tahu ya, tidak ada. Jadi lengkap semua. Jadi kita ya tidak perlu sekarang kan dengan media sosial, jaring media sosial itu ya menemukan semua orang. Tetapi di aplikasi ini juga melakukan hal yang sama. Itu yang saya rasakan. Kalau di media sosial mungkin komunitasnya itu ya komunitas yang biasa bersosialisasi dengan latar belakang yang sangat beragam. Tapi di aplikasi RRI Playgo atau RRI Digital sekarang ini, komunitas itu komunitas yang hobi benar-benar mencintai radio. Kumpul semua di situ ya, begitu ya Pak Rudi? Betul. Sehingga menyemangati. Ya, sehingga mungkin lebih spesifik, lebih khusus lagi komunitasnya ya, berkumpul. Ya, betul. Bisa saling berinteraksi juga kan di aplikasi itu ya? Bisa saling chat dan sebagainya. Wah, oke. Jadi sudah dimanfaatkan betul-betul kalau begitu ya, aplikasi RRI Playgo atau RRI Digital sekarang ini ya. Kalau seperti itu, wah. Nah, yang paling unik sudah. Kemudian di Hari Radio Nasional Indonesia tahun ini tentu saja ada harapan-harapan yang mungkin menurut Pak Rudi itu ada yang harus diperbaiki nih. Masih ada yang kurang nih, atau mungkin dipertahankan, atau ditiadakan sajalah sudah yang ini, atau diganti dengan yang lain. Seperti apa Pak Rudi? Karena seperti yang saya bilang tadi, paket komplit, paket lengkap. Jadi saya tuh mencoba mencari apa sih kekurangan itu. Kekurangannya. Jadi mungkin kalau dari segi kita sekarang lebih mudah bersosialisasi, saya mungkin lebih ke luar dari jalur. Keluar dari jalur yang saya maksudkan adalah Voice of Indonesia ini sudah ada dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga sudah ada komunitasnya. Komunitasnya itu orang-orangnya yang berkumpul. Mungkin di tahun mungkin ada berapa tahun sekali begitu mengadakan event pendengar radio itu dari Sabang sampai Merauke, siapa yang hadir. Mungkin yang mengadakan ini di radio mana, mungkin, jadi semua itu hadir di situ gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ini perlu dipikirkan gitu. Itu di luar dari jalur itu ya, usulan saya. Kemudian yang dari segi platform digital itu ya memang kita mau tidak mau ya harus mengikuti gitu. Kita ingin bahwa RRI yang selalu bertransformasi ini, setiap ada acara ada ulang tahunnya ada kejutan gitu. Dan hari ini juga ada kejutan, logonya itu berubah. Berubah itu bukan semata-mata mengubah logo, tetapi sudah bertransformasi ke digital. Nah, ini adalah kejutan yang bagi kami pendengar ya merasa wah ini RRI memang tadi seperti yang saya sampaikan di depan ya, kreativitasnya itu tidak pernah mati gitu. Ada saja yang nilai value yang disampaikan kepada para pendengar. Itu yang saya lihat ya, harapan ini tentunya kita ingin terus menanjak bahwa kita tahu bahwa RRI ini mengalami pengalaman yang juga tidak mudah di masa lalu. Ingin di-merger dengan TVRI dan sebagainya, itu saya ikuti gitu. Jadi saya ikuti dan ketika itu orang tahu bahwa radio ini adalah alat perjuangan. Sampai anggota DPR tidak akan berani untuk mengubah atau merger ini gitu. Karena memang radio ini alat yang perjuangan yang sangat sakral. Itu yang harus diketahui semua, dan alhamdulillahnya masih bertahan sampai hari ini. Saya
ya terharu sekali gitu dengan perubahan-perubahan Voice of Indonesia ini yang semakin menurut saya menanjak. Dan saya syukuri, mau tidak mau memang kita semua harus berubah cara pandang, berubah cara pikir untuk kita terus mempertahankan sebuah platform digital ini berbasis radio gitu. Itu luar biasa menurut saya. Oke. Termasuk mungkin Pak Rudi juga menyoroti bagaimana penyiar-penyiarnya itu menjadi salah satu yang menjadi daya tarik atau sesuatu yang perlu mungkin diperbaiki lagi ke depannya, Pak Rudi? Menurut Pak Rudi bagaimana? Kalau menurut saya percaya dengan Voice of Indonesia itu menjadi penyiar itu tidak mudah dan melalui penyaringan. Dan saya pantau juga ya, memang face to face boleh saya bilang ya. Memang ya seorang radio ini sebenarnya orang boleh bilang di kelas bawah. Orang kelas bawah ini Pak ngomong mungkin humble, rendah hati. Itu yang jadi setiap saya bertemu orang radio, mau dia bekerja di Voice of Indonesia, mau dia bekerja di luar, KBS, NHL, dan CRI, semua yang saya temui itu semua rendah hati, humble sekali. Dan bahkan ya seperti saudara gitu. Kalau sering berkomunikasi gitu, saya setelah menetapkan gitu, misalkan di Voice of Vietnam, saking dulu kan orang semua takut itu di negara itu gitu. Tetapi saya telusuri, saya penasaran dan saya terus berkomunikasi. Bahkan saya ada kakak Vietnam di sana gitu. Jadi itu tidak ya, jadi memang dengan radio ini saya banyak saudara, banyak di mana-mana gitu saya. Dan saya menetapkan bahwa Vietnam itu adalah rumah kedua saya gitu. Sampai itu ya sampai segitunya gara-gara radio itu. Nah itu jadi memang luar biasa radio ini. Ya. Baik, saya ikut bangga juga sebagai angkasawan begitu ya, merasakan juga bagaimana apa yang dirasakan oleh pendengar juga dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan kami Radio Republik Indonesia termasuk juga Voice of Indonesia. Semakin bersemangat deh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, jadi semakin termotivasi lagi untuk meningkatkan terus ke depannya gitu ya. Dan tentu dukungan, support dan juga masukan-masukan yang konstruktif dari pendengar kami juga dibutuhkan juga, termasuk dari Pak Rudi nih. Hari ini sudah berbincang dan memberikan kesan-kesannya. Pak Rudi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama selama mungkin ya, bisa saling saling melengkapi lah. Kami memberikan beragam informasi, hiburan, kemudian Pak Rudi juga memberikan input-input yang kami butuhkan juga, seperti itu ya Pak Rudi ya. Dan itu inisiasi-inisiasi tadi seperti komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang mungkin nanti bisa kopdar ya, itu mungkin bisa diinisiasi oleh Pak Rudi mungkin dan teman-teman yang lain ya. Oke, kami tentu saja sangat senang sekali nih bisa semakin banyak komunitas pendengar Voice of Indonesia. Karena di luar negeri sudah ada Pak Rudi, tinggal pendengar yang di dalam negeri mungkin belum terlihat, pasti ada, tapi mungkin belum terlembaga, belum terorganisir ya. Mudah-mudahan Pak Rudi dan teman-teman nih. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Pak Rudi, sehat selalu. Salam untuk teman-teman pendengar yang lain Pak Rudi. Siap. Jadi saya adalah ketua dari Borneo Listener Club. Jadi komunitas baru-baru ini juga kami juga mengundang Voice of Indonesia ke nama judulnya itu TKPR ke-7. Ketemu keluarga pendengar radio yang ke-7 waktu itu Pontianak dan Voice Indonesia hadir di sana. Ya. Hadir di sana dan kami juga sangat bersyukur sekali bahwa kita tadi disampaikan oleh kakak penyiar ya, saling melengkapi satu sama lain dan tentunya ya ini adalah kekuatan kita. Jadi ada penyiar, ada fasilitas. Ya. Terima kasih. Baik. Pada kesempatan ini juga saya ingin ya mengucapkan selamat ulang tahun Voice of Indonesia ke-78. Tentunya saya berharap Voice of Indonesia ini sukses dan terus bertransformasi multidigital untuk Indonesia maju
Ini adalah sebuah, dan setiap tahun tema itu berubah, dan setiap tahun juga saya yakin para angsawan sangat bersemangat dan saya menjumpai Pak Widi di kepala Kepsta RRI Pontianak itu semangat, itu luar biasa, dan inilah yang kita tentunya ingin belajar dari itu, bagaimana angkasawati ini selain rendah hati selalu semangat, menyemangati dan memotivasi orang lain untuk mendengar radio. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak teman-teman, mari download RRI Play Go, apa yang saya lakukan, dan saya sudah siapkan itu contohnya seperti ini. Coba. Ya. Nah, sekarang sudah new look ya dengan RRI digitalnya. Wah. Ini untuk mendengarkan radio kapan saja dan di mana saja. Baik. Terima kasih Pak Rudi Hartono sekali lagi atas kesediaannya ngobrol-ngobrol di Voice of Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak Rudi ya. Siap, terima kasih. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, itulah perbincangan kami dengan Pak Rudi Hartono, salah seorang pendengar setia Voice of Indonesia. Sudah 35 tahun beliau mendengarkan, luar biasa. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang penuh nilai, syarat nilai, karena beliau begitu terinspirasi, termotivasi dari siaran radio, menjadi teman hidup, kemudian menjadi sesuatu yang bisa juga ditularkan kepada orang lain, nilai-nilai tersebut, dan itu satu hal yang membanggakan untuk kami angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, khususnya siaran luar negeri Voice of Indonesia. Dan untuk tahun ini sesuai dengan tema peringatan HUT ke-78 Radio Republik Indonesia, transformasi multiplatform menuju Indonesia maju, tentu saja kita akan lanjutkan kebersamaan kita antara pendengar dan juga Voice of Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan terus bersama di Indonesia hari ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.